Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, begini Ustaz. Sekarang kan isu Wahabi ini sangat marak Ustaz. Betul. Sangat marak dan dipakai di mana-mana Ustaz. Entah mau dipakai politik, entah dipakai untuk menarik massa, entah dipakai untuk menjatuhkan suatu kelompok. Entah pokoknya Wahabi ini lagi ngetren Ustaz. Ya, menjadi isu hangat. Ya, menjadi isu hangat. Ya, saya mau nanyain sama Antum Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz, tapi Anda coba satu-satu dulu Ustaz ya. Mau tanya. Asal muasal Wahabi itu gimana Ustaz? Asal muasalnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Perlu diketahui bahwa Wahabi kita bisa lihat dari dua sisi. Wahabi warisan historis yang tidak lain adalah firqah, salah satu sempalan dari sempalan Khawarij yang tokoh sentralnya adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman ibn Rustum al-Ibadi. Kemudian yang kedua, Wahabi warisan imperialis. Inilah yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Nah, kenapa beliau dituduh padahal namanya tidak Abdul Wahab? Iya. Karena beliau mendakwahkan tauhid, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebetulnya kalau kita lihat kata Wahabi sendiri itu kan nggak ada celaknya. Kalau memang Wahabi itu diambil dari nama Allah Al-Wahhab, bagus. Kalau diambil dari kalimat namanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, ya nggak tepat. Itu nama bapaknya. Seharusnya Muhammadi, bukan Wahabi. Kalau seandainya untuk tujuan meledek, Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu mempermainkan nama atau titel-titel orang. Oleh karena itu, kalau kita ingin gagas dengan akal sehat, istilah Wahabi ini murni tuduhan dari kaum imperialisme untuk menjatuhkan dakwah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Bahkan siapa saja yang ingin mengajak kepada kemurnian tauhid, ingin mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu. Oh gitu ya Ustaz? Ya. Jadi itu memang ini ya tujuannya imperialis itu sebenarnya. Nah yang kedua Ustaz. Nah, pihak yang paling berkepentingan menggulirkan isu Wahabi itu siapa? Kalau kita lihat motivasi tuduhan itu kan ada tiga. Yang pertama motivasi agama dan sosial. Berarti di sini adalah tokoh-tokoh darwis, tokoh-tokoh klenik, tokoh-tokoh yang memang mereka tidak mau diganggu singgasana tradisinya. Sehingga mereka menimba Syekh Muhammad yang reformis ini, Syekh Muhammad yang mengajak tajdid pembaruan ini kembali kepada Al-Quran. Karena pasti mereka nanti akan rugi, popularitasnya hilang, kedudukannya hilang, bahkan setoran materinya juga hilang. Nah yang kedua adalah motivasi politik dan kekuasaan. Ini tidak lain adalah saat Turki sudah mulai guncang, dan kekhawatiran dengan dakwah Syekh Muhammad dan pengaruhnya sudah seluruh antero dunia. Akhirnya Muhammad Basha dengan kerjasama anaknya Ibrahim Basha dan nanti Tusun memerangi habis-habisan secara fisik, dan pada saat tidak kuat bahkan tetap kalah, maka isu Wahabi dilemparkan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya. Nah yang ketiga, motivasi imperialisme, yaitu penjajahan. Karena setelah kita lihat di dalam peta sejarah, yang mampu melawan penjajah Belanda di seluruh dunia itu mereka-mereka yang terpengaruh dengan pemikiran dan tajdid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Lihat aja Sanusi yang ada di Afrika, bagaimana Italia dan juga Prancis kocar-kacir kedodoran menghadapi reformasi mereka.
begitu juga di Libya, bagaimana Italia juga kedodoran, dan kita lihat juga Inggris di India, bagaimana Inggris kedodoran menghadapi mereka-mereka yang terpengaruh dengan pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Plus di Indonesia juga Belanda kedodoran menghadapi Imam Bonjol bersama Haji Beubang, Haji Miskin, dan Subani yang mengubarkan jihad. Mereka ini terpengaruh dengan dakwah ini, sehingga mereka mengelemparkan isu ini untuk memecah belah umat, supaya dukungan kepada mujahidin ini untuk mengusir penjajah itu berkurang. Maka mereka menggunakan politik belah bambu, satunya diangkat, satunya diinjek, yang sering kita kenal divide et impera, dan nampaknya ini manjur. Jadi itu ya, jadi apa namanya, jalan untuk melemahkan ya, pakai cara itu Ustaz ya. Iya, itu. Nah, kalau pakai cara fisik kan kita betul-betul yang terpengaruh. Mereka tidak akan pernah ada sejarah jihad yang akhirnya mereka itu menang. Masya Allah. Itu. Ya Ustaz, sekarang lagi ada ini Ustaz. Pertanyaan berikut Ustaz ya. Tujuannya apa? Iya. Maksudnya tujuannya mereka itu yang tadi itu yang poin kedua Ustaz, itu tujuannya apa yang mereka yang berkepentingan tujuannya? Tujuan mereka yang paling utama dan pertama sebetulnya adalah ada tujuan direct, instan, yaitu tadi saya katakan yang budaya keagamaannya tidak mau terganggu prakteknya, politik kekuasaan tidak mau terganggu kekuasaan yang goyang, imperialis, wilayah-wilayahnya tetap eksis. Tujuan secara implisit, dan ini yang besar, adalah ingin membumi hanguskan Islam. Gitu ya Ustaz. Akhirnya siap ingin menggeser dan menggusur pengaruh Al-Quran dan Sunnah di tengah umat Islam. Kenapa? Karena akhirnya siapa saja yang menabuh genderang dakwah tauhid dan anti syirik dituduh Wahabi. Siapa saja yang sekarang ini dakwah menegakkan bendera sunnah anti bid'ah dituduh Wahabi. Siapa saja yang tegas dan tegar di dalam amar ma'ruf nahi mungkar dituduh Wahabi. Siapa saja yang sekarang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah dituduh Wahabi. Bahkan organisasi-organisasi Islam di Indonesia juga kesasaran tuduhan itu. Iya betul Ustaz. Karena semata-mata mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa sekarang saya tanya, organisasi A yang dituduh Wahabi pernah nggak ketemu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Nggak pernah. Organisasi B pernah nggak bersinggungan dengan murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Nggak. Karena adanya kemiripan langsung ditembak Wahabi. Biasa Ustaz, fisik juga Ustaz. Jadi sumpahnya kalau ada orang celananya di atas mata kaki atau jenggot langsung disikat Wahabi. Ini ada pemio yang disederhanakan supaya orang-orang awam ini juga mudah diajak untuk memusuhi Wahabi. Cepat ya, supaya itu sederhana di pola pikir yang diciptakan satu simbol-simbol, satu kriteria yang sederhana, gampang mereka hafal. Betul. Contoh, kalau ingin tahu ciri-ciri Wahabi, lihat aja lakinya, baduknya belang, jenggotnya panjang, katoknya cingkrang. Itu aja. Ya. Pasti Wahabi. Cepat langsung kan masyarakat yang awam ini, itu Wahabi, cepat ya. Kalau sekarang diberikan kriteria yang aneh-aneh, jelimet, disuruh baca kitab, ini nggak bakal orang awam. Nah, nanti perempuannya cadaran atau jilbabnya panjang, itu Wahabi. Nah, kadang-kadang agak sedikit mereka itu memaparkan satu paparan yang nampak ilmiah. Tetapi semuanya mengandung kedustaan kalau tidak adalah syubhat. Bahwa mereka menuduh mau menggeser, menggusur, menghancurkan makam Rasulullah. Mereka menggantikan makamnya rumahnya Abu Thalib dengan kandang keledai. Rumahnya Khadijah digunakan untuk WC, kan gitu. Ini hanya guliran tuduhan saja, ya. Tuduhan juga ciri-ciri Wahabi itu tidak mau qiyas, tidak mau ulama, menolak anti madhab semuanya. Anti madhab, ya, tidak mau sholawat. Ini tuduhan, ya. Bahkan
Syekh Muhammad juga pernah dituduh tongkatku ini lebih mulia daripada Muhammad SAW yang ada di kuburan. Karena tongkat saya ini masih digunakan giring kambing, unta masih bisa. Muhammad sudah mati di kuburan. Ini semuanya adalah stigma negatif untuk menyerang, memukul yang isinya semuanya kedustaan. Dan ini juga muncul dari internal ada, eksternal juga ada. Yang tadi kaum darwish, munafikun, yang mereka takut singgasana dakwahnya hancur dan tradisinya terserang. Inilah ya, sehingga memunculkan isu-isu tersebut. Tuh. Nah, Ustaz, sekarang alasan-alasan Ustaz yang dipakai untuk membenarkan tuduhan itu, Ustaz. Iya, biasanya siapapun yang anti ziarah Wali Songo pasti dituduh Wahabi. Satu. Siapa saja yang sekarang ini melemahkan pendapat Imam Syafi'i aja dituduh Wahabi, anti mazhab. Siapa saja yang mengkritik berjanji, mengkritik tiba, pasti dituduh Wahabi. Siapa yang sekarang ini mengkritik manaqib, pasti dituduh Wahabi. Siapa yang mengkritik salawat nariyah, salawat badar, pasti dituduh Wahabi. Siapa saja yang sekarang ini menyerang praktek-praktek mereka, ya, yang bid'ah menurut kacamata syariah, dari mulai Maulud Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, bahkan ruatan mitoni 7 bulanan, pasti dituduh Wahabi. Semua mereka yang mengamalkan tradisi harian yang bertentangan dengan Alkitab wa Sunnah ini kita luruskan, pasti dituduh anti budaya, anti tradisi, itu Wahabi. Intinya secara kriteria sederhananya juga, pokoknya siapa saja yang melarang ziarah kuburan Nabi, ziarah Wali Songo, dan anti tabarruk dan tawasul menurut versi mereka ya. Kemudian yang ketiganya melarang merokok. Kemudian yang keempatnya dia tidak mau tradisi dan budaya yang sudah memasyarakat ini, pasti ditembak Wahabi. Sederhana sekali. Iya. Iya, Ustaz. Ini ada poin lagi, Ustaz, ya. Iya. Pihak yang paling berkompeten untuk menggulirkan tuduhan Wahabi itu siapa? Pihak-pihak yang paling berkompeten. Iya. Yang paling berkompeten pertama, kelompok-kelompok tokoh-tokoh yang takut kehilangan tadi lapak-lapak kehidupan agamanya. Sehingga dia membuat suatu berita yang jungkir balik. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mendakwahkan tauhid diplesetkan menjadi suatu plesetan yang negatif. Mengembalikan orang kepada Alkitab wa Sunnah diplesetkan menjadi suatu plesetan negatif, keras, ya, radikal, ya, main kekerasan, macam-macam. Padahal mereka tidak paham bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika saat dia melakukan amar ma'ruf dengan tangan, ketika itu didukung oleh amir, didukung oleh khalifah kalau zaman dahulunya, pemimpin. Dan pemimpin man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, sah-sah saja. Tapi mereka tidak seperti itu. Yang keduanya, orang-orang tokoh-tokoh yang tidak paham siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Kemudian dia ikut membio bahwa Wahabi begini, akhirnya disiar-siarkan di mimbar-mimbarnya. Nah, ini orang yang berbahaya juga ini. Nah, kelompok yang ketiga, ini kelompok orang-orang, tokoh-tokoh yang takut kehilangan kekuasaannya dan takut kehilangan redup pengaruh politiknya. Tiga inilah yang paling berperan, yang paling berpengaruh, yang paling memiliki tanggung jawab nanti di hadapan Allah atas isu Wahabi itu. Jadi tokoh khurafat yang menjungkir balikkan fakta siapa Syekh Muhammad dan dakwahnya. Yang keduanya tokoh yang tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Cuman dia itu niru, membeo, mendapatkan info yang negatif. Nah, yang ketiga tokoh politikus dan mereka-mereka yang takut kehilangan pengaruh politiknya dan takut kehilangan kekuasaannya, minimal suara perolehan entah itu secara nasional maupun daerah berkurang. Inilah pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian dibakar, nah ini dikasih bensin bahan bakar oleh orang-orang barat. Itu.
Dari kalangan orientalisme, imperialisme. Makanya Wahabi ini saya bisa katakan adalah anak haram hasil perselingkuhan 3 orang. Imperialisme, orientalisme dengan pihak-pihak Darwis yang ada di kalangan Islam tadi. Ini selingkuh, hasilnya haram ini anaknya. Ya, imperialisme tahu pengaruhnya tadi. Orientalisme juga, ya. Kalau kita bisa baca di dalam kitab-kitabnya mereka yang lurus seperti Lotolf Sudrak, bagaimana dia itu komentarnya terhadap Wahabi positif, Margoliouth juga positif, Renz juga positif. Nah, dari sinilah berarti ada yang menggoreng, gitu. Bahkan tokoh-tokoh orientalisme yang agak objektif ini menyatakan bahwa musuh-musuh dakwah Muhammad bin Abdul Wahab inilah yang memaksakan untuk Wahabi ini diterima dengan dengan berbagai macam resiko buruknya, pahit getirnya diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal mereka tidak pernah. Sekarang pertanyaannya begini, sederhana. Apakah sekarang Syekh Muhammad pernah mengadakan muktamar untuk organisasi Wahabinya? Susunan pengurusnya? Kemudian Syekh pernah mengatakan di dalam kitabnya eksplisit dan implisit, saya Wahabi? Nggak pernah ada. Dan murid-muridnya juga. Dan mereka-mereka yang terpengaruh, nggak ada sama sekali. Jadi di sinilah suatu hal yang aneh. Kenapa mereka sangat memaksakan dan sangat dipaksakan itu simbol dan juga nama Wahabi, laqab sebutan Wahabi kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengaruhnya, tujuannya tadi itu. Karena Wahabi ini sudah terstigma buruk dan sudah memiliki justice yang negatif, sehingga sangat bagus sekali, simple untuk menghantam lawan-lawan dakwah mereka. Sekarang kalau orang disuruh untuk tidak ngaji ke Ustadz Fulan, untuk menjelaskan kenapa, susah. Ya, ya. Tapi, jangan ngaji ke dia. Kenapa Pak? Wahabi, selesai. Enak, betul. Simple banget. Simple, padat, singkat, mudah. Itu. Dan Ustadz, ini yang poin terakhir, Ustadz. Iya. Dan siapa pihak-pihak yang paling diuntungkan dengan isu Wahabi ini? Iya. Dari sekian poin-poin itu, Ustadz, tadi. Ya, yang paling diuntungkan pertama kali adalah Yahudi, imperialisme, dan seluruh non-Muslim. Lihat mereka. Pernahkah lisan mereka, tangan mereka mengganggu, menyakiti Yahudi dan Nasrani? Tapi siang malam mulutnya, tangannya tidak lepas menyerang kita, ngomongin kita, menuduh kita. Ini sudah hal yang aneh. Sehingga kalau kita ajak untuk membangun ukhuwah, dengan mudahnya mereka mengatakan lakum dinukum waliyadin. Tapi sama non-muslim, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Apa nggak kebalik itu? Terus kemudian pihak yang kedua adalah pihak politikus yang menggunakan jargon-jargon politik agama, keagamaan. Ya, inilah mereka-mereka yang akan dirugikan kalau memang maju dan itu isu Wahabi itu berkembang, dia diuntungkan. Kemudian yang selanjutnya tadi, pihak-pihak mereka-mereka tokoh-tokoh tradisional, ya, sekarang penjaga makam-makam, tempat-tempat keramatan yang diuntungkan dari acara-acara tradisi, inilah paling dirugikan. Coba satu kuburan itu per hari umpamanya 500.000. Karena ini kalau seandainya mereka sudah tidak ada yang ziarah, itu satu orang, itu bisa ngasih berapa? Satu kuburan itu ada yang 15.000 pengunjungnya, ada yang 20.000, bahkan ada yang lebih daripada itu. Bahkan memecahkan rekor, ada salah satu kuburan dalam seharinya 45.000. Taruhlah ninggalin 5.000 berapa? Di sini. Ini pihak-pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu kalau kita kembalikan kepada literatur yang ilmiah, bahwa semuanya hampir komentar positif. Contoh aja Harun Nasution di dalam bukunya Pembaharuan Islam tentang
mengomentari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia adalah pengembang tauhid dan menegakkan berbagai macam pilar-pilar agama yang dirusak oleh Darwis Torekot karena abad 13 sedang jaya-jayanya Torekot pada saat itu. Begitu juga kalau kita melihat kitab Ensiklopedia Nur Khalis Majid. Di sana Wahabi adalah mengajak kembali kepada tauhid. Berarti yang memusuhi Wahabi adalah memusuhi tauhid. Kan gitu. Kemudian di dalam kitab lagi juga yang ditulis oleh orang-orang barat. Dari mulai Hadirul Alamil Islami, ya, Latab Sodrak juga sangat memuji bagaimana perannya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab. Dan juga di dalam kitab The Histories of Arabic, ini juga karangan Philip Hitti, juga di sana menyanjung memuji dakwahnya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab. Terus kenapa sekarang kok ada pihak Muslim sendiri bersikeras kita itu harus Wahabi? Ya, ini suatu pertanyaan yang sangat-sangat aneh kalau kita jawab. Dan mungkin jawabannya tidak lain adalah syubhat, tidak lain adalah keinginan-keinginan untuk menghancurkan karakter Islam kalau tidak tokoh Islam. Inilah proses pembunuhan karakter Islam dan karakter tokoh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dengan antum tadi sebut ini poin-poin 1, 2, terus beberapa contoh semua itu Ustaz. Berarti bisa enggak Ustaz, tarik kesimpulan atau tarik kesimpulan gitu Ustaz. Berarti imam yang 4 imam mazhab itu, terus para ulama-ulama kita yang terdahulu, para sahabat sampai Rasulullah itu Wahabi. Ya, kalau sekarang siapa aja yang mendakwahkan tauhid adalah Wahabi. Siapa yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah Wahabi. Siapa yang sekarang ini mengajak pembaharuan Islam adalah Wahabi, maka ketahuilah bahwa Rasulullah SAW itu juga Wahabi dan pas nama beliau Muhammad dituduh Wahabi seperti beliau. Kemudian juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum yang di dalam banyak pernyataannya mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di saat fitnah juga Wahabi. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan in sahal hadisu fahuwa madhabi, juga Wahabi. Bahkan Umar bin Abdul Aziz khalifah yang memperbarui saat itu dikembalikan umatnya kepada Al-Quran dan Sunnah, ajaran tauhid dimurnikan juga Wahabi. Begitu juga Imam Syafi'i, mujaddid yang abad kedua, mengembalikan Islam ini kepada relnya Wahabi. Imam Ahmad ibnu Hanbal yang di sana bersikeras mempertahankan Al-Quran ghairu makhluk karena ingin menghidupkan ajaran salafun soleh, juga Wahabi. Bahkan Abul Hasan Al-Ash'ari yang di dalam kitab Al-Ibanah, akidah saya adalah akidah dari Alkitab wa Sunnah yang diyakini oleh ulama fulan-fulan, akhirnya menyebutkan Imam Al-Bukhari, menyebutkan Imam Syafi'i dan yang lainnya, Wahabi. Kalau seperti ini, semua siapa saja yang mengajak kepada pemurnian tauhid, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan plus yang tidak kalah pentingnya, melakukan pembaharuan untuk menyingkirkan berbagai macam kerak-kerak yang mengotori Islam dari mulai bid'ah, khurafat, tahayul, ini juga Wahabi. Masya Allah. Itu. Dan ini akhirnya nggak ada Islam. Masya Allah. Udah nggak ada Islam. Itu yang diinginkan mereka. Yang diinginkan akhirnya wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka senantiasa terus-menerus memerangi kalian siang malam, tidak mengenal patah arang, sampai kalian kembali kepada agama mereka dan tidak lagi mencemarkan embel-embel Islam yang murni tadi, Islam yang sahih. Suatu hal yang aneh, orang yang mengajak kepada Islam yang murni asli dituduh Wahabi. Padahal apa aja yang murni kan pasti bagus. Lihat,
spare part mobil yang asli, bagus enggak? Obat yang asli, bagus enggak? Budaya aja yang asli dihidup-hidupkan, tarian asli dijaga, bahkan pewayangan itu menjaga pakem wayang supaya enggak berubah. Tidak pernah dipersalahkan. Kenapa Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab ingin menjaga kemurnian dan keaslian Islam dipersalahkan, dituduh Wahabi? Aneh, tapi nyata. Iya. Dan kalau kayak gitu berarti anak Wahabi. Iya. Iya. Berarti anak senang Wahabi. Alhamdulillah. Iya. Ustaz. Iya. Dulu kan Muhammadiyah, Iya. Al-Irsyad, itu kan dituduh Wahabi, Ustaz. Iya, betul. Termasuk juga Persis. Iya, Persis juga dituduh Wahabi. Terus hilang, Ustaz. Hilang redup gitu loh. Iya. Sekarang muncul lagi, tambah keras, Ustaz. Apakah ada apa ya, negara atau ada paham atau apa yang pihak tertentu yang pihak tertentu yang goreng, memanas-manasi, provokasi ya. Kompori atau memang ini, Ustaz, bermain di situ, Ustaz. Ya contohnya Syiah gitu atau yang lain coba. Iya. Memang kalau kita lihat sejarah Syiah di Indonesia ini timbul tenggelam. Dan Syiah itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-10. Abad ke-10 ya. Masehi. Dan selalu menimbulkan kontras antara umat. Bagaimana umat Sunni dengan kaum adat diadu di Sumatera oleh Syiah di belakangnya ternyata. Kemudian di Jawa, bagaimana akhirnya Amangkurat I membantai di alun-alun Surakarta 6.000 ulama Giri Kedaton. Ternyata setelah kita usut di belakangnya itu ternyata Syiah. Manunggaling Kawula Gusti. Jadi begitu juga tuduhan-tuduhan Wahabi ini dari kelas internasional dan nasional itu ternyata di belakangnya selalu Syiah. Ya, makanya lihat aja kalangan-kalangan tradisional ini yang kenceng menggulirkan Wahabi. Kalau dia tidak dekat dengan orang Syiah atau dia itu Syiah sendiri sedang bertaqiyah di organisasi itu. Ya, dengan demikian kita harus pahami pihak yang sekarang paling lantang dan dalam sejarahnya yang menggulirkan Wahabi itu adalah Syiah. Cuma dia itu ngait supaya nggak ketahuan. Orientalisme diajak, kaum tradisional diajak, Darwis diajak, supaya membuat satu taktik melempar batu sembunyi tangan, maling teriak maling. Ini yang harus kita pahami. Dan kita juga jangan lupa, sejarah dimanapun Syiah itu ada, pasti yang diserang dulu adalah mereka yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena pihak inilah yang nanti paling tahu kebobrokan Syiah itu. Kemudian tahapan kedua, menggulirkan isu-isu Wahabi untuk memojokkan yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan tahu kebobrokan Syiah itu. Nah, pihak yang ketiga, mereka mengajak masa-masa yang ini, yang Darwis, yang tradisional, yang orang-orang awam ini, sambil bertakliyah, kayak bagian dari mereka mengajak untuk menyerang, entah berupa pemikiran atau fisik. Ini yang harus kita pahami. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa mana bukti radikalismenya di Indonesia, ini orang tidak tahu sejarah. Bagaimana dulu permusuhan mereka dengan Muhammadiyah atas nama Wahabi, banyak korban dari kalangan Muhammadiyah. Begitu juga Al-Irsyad, begitu juga Persis. Sebelumnya juga saya katakan tadi, 6.000 ulama Giri Kedaton yang mereka adalah jelas-jelas mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, dan asasnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Amangkurat I difitnah, diojok-ojokin. Kelompok-kelompok ulama ini gak akan bakal dukung kamu, bahkan di belakang akan bakal nusuk dari belakang. Karena disuruh nyembah kaki kamu tidak mau, disuruh sungkem tidak mau. Itu orang Syiah memprovokasi Amangkurat I itu. Sehingga dengan prinsipnya dia yang sudah terpengaruh dengan akidah manunggaling kawula Gusti ala Syiah mengatakan, kalau saya itu Tuhan, maka apa saja yang saya lakukan adalah sah, maka saya membunuh mereka juga sah.
Saya membantai mereka sah, makanya 6.000 diambil semua, dibantai satu persatu di alun-alun Surakarta. Ini sejarah berdarah Syiah di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, setelah antum jabarkan poin-poin semua, nah sekarang Ustaz, nasihat antum Ustaz. Iya. Nasihat antum untuk rakyat Indonesia ini Ustaz. Iya. Dengan isu-isu yang... Pertama, yang harus dilakukan adalah pencerdasan. Dimanapun kebodohan inilah yang gampang membuat umat Islam itu terpengaruh dengan berita-berita miring, isu-isu tidak benar, dan provokasi-provokasi yang sifatnya miring. Kemudian yang keduanya, kita harus terus berkoordinasi dengan para ulama dan umara lokal kita Indonesia. Karena sejarah membuktikan bahwa ulama-ulama, tokoh-tokoh, saudagar-saudagar, mubalik-mubalik yang datang di Indonesia ini tidak pernah ada yang kontras dengan umara. Karena memang agama manapun yang didukung oleh kekuasaan pasti kuat. Inilah bagaimana kita membangun sinergi. Lalu yang ketiganya, kita harus geber dakwah kita, penyadaran tentang kejahatan Syiah dulu ini. Karena ini sebetulnya biangnya. Kemudian kita kenalkan firqah-firqah yang ada, yang berbahaya, pemikirannya secara detail, sehingga mereka akan mengetahuinya, oh Ahmadiyah seperti ini, Bahaiyah seperti ini, Syiah seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah pendekatan dakwah yang harus kita bangun dengan baik. Ternyata ada watak yang kita lupakan di bangsa kita. Di antara da'i ini kita tidak terlalu seriusin, bahkan kalau enggak ditinggalkan. Apa? Orang kita itu sangat-sangat senang didekati, sangat senang disanjung, sangat senang untuk diwongno, diorangkan kalau bahasa Jawanya itu. Nah, disinilah yang kelewat dari kita. Sehingga mereka itu lebih condong kepada yang sesat, lebih condong kepada yang enggak benar daripada kita. Karena mereka datang menyapa dengan baik, bahkan uluran tangan, bahkan mereka sakit diobatin, dikirimin berbagai macam suplai hadiah, mana tahan hati ini. Iya. Ahsin ilan nasi tasta'bid qalbahu, wa qala ma ista'badal insana ihsanu. Perbaikilah dan hadapilah orang penuh dengan kebaikan, kau akan perbudak hati dia. Berapa banyak orang yang tertawan hatinya dengan kebaikan. Ini yang harus kita miliki. Iya, seorang da'i, apalagi kita sudah mengklaim ahli sunnah wal jamaah, yang akhlaknya Masya Allah, akhlak Rasul, muamalahnya muamalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akidahnya jelas akidah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harusnya terdepan. Wabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dengan rahmat Allah lah kamu akan menjadi lemah lembut. Kalau seandainya kau kasar dan keras kepala, mereka akan lari dari kalian. Inilah yang dulu dipahami oleh para wali, saudagar dan mubalik yang pertama kali datang ke Indonesia, macam seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim. Bagaimana beliau mendekati, nggak langsung dakwah, nggak mungkin. Kalau kita pakai logika, Syekh Maulana Malik Ibrahim kan nggak mungkin dia itu akan khutbah ceramah di masjid mana, nggak ada masjid. Orang juga terus ngumpulin orang Buddha Hindu untuk diceramai kayak tabligh akbar, mana mungkin, nggak akan. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke sawah-sawah karena memang beliau ahli irigasi. Kemudian juga ternyata beliau herbalis, bikinin obat untuk orang-orang yang sakit. Bahkan ketika dia berobat, gratis. Yang penting kamu baca syahadah la ilaha illallah. Kan indah itu. Masya Allah, ya. Dan pendekatan di perkumpulan-perkumpulan itu dia datang. Dia masuk dari inilah yang membuat suksesnya dakwah di Indonesia. Ya kata orang kan lain lubuk, lain hati. Lain ladang, lain belalang. Iya. Artinya watak orang Indonesia itu memang pengen diangkat, deket, gerapia, ya, bahkan diakrabin, itu seneng. Nah kita ketemu nggak salam,
berpapasan, nggak nyapa, Senyum. nggak senyum. Bahkan kadang-kadang tampilan kita itu kayak makhluk langit yang baru turun seminggu lalu. Wah, seremnya setengah mati. Seperti buser. Iya, Bujang serem. iya, bagaimana orang akan dekat dengan kita. Gitu. Ya, ya, Ustaz. Ya, sekolah khair, Ustaz.